Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizma Nurhayati dari Prodi Manajemen dengan NIM 289237002 Universitas Pancasakti. Mata kuliah Communication and Editing Video. Dosen pengampunya Bapak Dr. Supriyadi STP MPD. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang komunikasi dalam rangka tugas UTS. Selanjutnya ada pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bernard Berlson dan Gary Steiner, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, angka-angka, dan lain-lain. Selanjutnya, dari Theodore M. Newcomb, komunikasi adalah setiap tindakan komunikasi dipandang sebagai suatu transmisi informasi terdiri dari rangsangan yang diskriminatif dari sumber kepada penerima. Yang ketiga ada Gerald R. Miller. Sebuah komunikasi terjadi saat satu sumber menyampaikan pesan dengan niat sadar untuk mempengaruhi perilaku mereka. Setelah kita membahas pengertian menurut para ahli, selanjutnya di sini kita akan membahas jenis komunikasi berdasarkan cara penyampaian. Yang pertama, komunikasi lisan. Yang dimaksudkan dari komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, yang artinya komunikasi bentuk ini dilakukan antara kedua belah pihak secara tatap muka. Yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah jenis komunikasi yang dituangkan dalam bentuk surat, naskah, belangko, gambar foto, maupun spanduk. Yang ketiga, ada komunikasi visual. Jenis komunikasi ini merupakan salah satu jenis komunikasi yang cara menyampaikan pesan maupun informasi melalui foto, seni, gambar, sketsa, bagan, grafik untuk menyampaikan informasi yang biasanya juga jenis komunikasi visual ini sering digunakan sebagai bantuan saat presentasi seperti sekarang saya ini menggunakan PowerPoint dan dengan saya ada video di sini. Komunikasi berdasarkan tujuan. Pada hakikatnya, komunikasi memiliki tujuan untuk menyampaikan suatu informasi yang bisa mudah dimengerti oleh individu lain dari individu. Informasi yang disampaikan tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu umpan balik, yaitu berupa perubahan yang positif dari sisi penerima informasi. Jika ditinjau berdasarkan tujuan, komunikasi dapat dikategorikan menjadi beberapa macam. Misalnya, pemberian saran, pidato, perintah, ceramah, maupun wawancara. Konsep komunikasi semacam ini menekankan bahwa komunikator menjadi faktor penting dalam jalinan interaksi tersebut. Selanjutnya, ada komunikasi berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama ada internal. Komunikasi internal itu adalah jenis komunikasi yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi maupun perusahaan yang sifatnya internal. Contohnya, ketika interaksi antar individu yang ada dalam ruang lingkup tersebut. Komunikasi internal bisa berupa komunikasi vertikal, horizontal, maupun diagonal. Yang kedua, eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjalin antar organisasi maupun masyarakat dalam berbagai macam bentuk. Misalnya seperti konferensi pers, pameran, publikasi, siaran televisi, maupun bakti sosial. Nah, setelah kita membahas apa saja definisi dari komunikasi, selanjutnya kita akan membahas tujuan dari komunikasi. Yang pertama, agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti.
Ya, pastinya tujuan dari komunikasi ini kita ingin pesan yang kita sampaikan itu bisa dimengerti kepada audiens. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar pesan yang kita sampaikan ini bisa dimengerti. Yang pertama, ketahui dulu audiensnya siapa. Yang kedua, ketahui tujuan komunikasinya. Yang ketiga, perhatikan konteks dalam menyampaikan informasi. Yang keempat, pelajari juga kultur dan kebiasaan orang yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Yang kelima, pahami bahasa yang digunakan. Yang keenam, berbicara secara baik dan jelas. 7. Menggunakan gesture. Kedelapan, mendengarkan orang lain. 9. Kita harus juga saling menghargai pendapat. Dan yang ke-10, kita juga harus memperhatikan etika karena etika ini penting. Yang kedua, tujuan dari komunikasi ini supaya kita bisa dikenal oleh orang lain. Nah, supaya kita bisa dikenal dengan orang lain, kita punya strategi untuk mencapai tujuan ini. Yang pertama, kita harus mengklarifikasi pesan tersebut supaya jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, kita juga berempati dan mempertimbangkan perspektif mereka. Yang ketiga, kita bisa mempelajari latar belakang audiensnya dulu. Yang keempat, kita membangun kepercayaan dan memperhatikan bahasa tubuh serta ekspresi wajah. Selanjutnya, agar kita diterima oleh orang lain atau diterima di lingkungan. Tujuannya itu membangun hubungan positif dan kepercayaan dengan orang-orang dalam lingkungan tersebut. Komunikasikan cara di mana pesan dapat membantu tujuan bersama, menunjukkan penghargaan terhadap nilai-nilai, budaya, dan norma yang berlaku dalam lingkungan tersebut. Terus kita juga mempertimbangkan konteks saat kita berkomunikasi dan menyesuaikan obrolan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Oke, setelah kita mengetahui tujuan dari komunikasi, kita akan membahas juga fungsi dari komunikasi. Fungsi dari komunikasi ini ada 4. Yang pertama, sebagai alat untuk mengendalikan sesuatu. Di sini konteksnya bisa sebagai pengendalian negatif, bisa sebagai pengendalian positif, bisa juga sebagai bentuk pengendalian diri, dan juga bisa digunakan untuk kepemimpinan. Yang kedua, fungsi komunikasi untuk memotivasi. Komunikasi dapat digunakan untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain. Ini dapat terwujud dalam bentuk pidato inspiratif, cerita motivasi, atau karya seni yang memicu emosi positif. Selanjutnya, fungsi komunikasi sebagai media untuk mengungkapkan isi hati. Yang pertama, komunikasi sebagai komunikasi ekspresif, komunikasi sebagai komunikasi ritual, dan komunikasi sebagai komunikasi instrumental. Di sini kalau contoh dari komunikasi ekspresif adalah ketika kita berbicara atau confess ke teman mengenai perasaan kita di talk kalau anak mudanya seperti itu. Dan yang selanjutnya ada fungsi komunikasi sebagai alat untuk mencari dan memberikan informasi. Sebagai alat pencarian yaitu seperti mengumpulkan data, mencari informasi. Sedangkan sebagai alat memberikan informasi yaitu dengan edukasi atau pemberian instruksi. Terus juga bisa penyiaran informasi publik, terus berbagai pengetahuan dan menginformasikan berbagai hal. Jadi pada kesimpulannya, komunikasi itu adalah pesan, pertukaran informasi, gagasan, pemikiran atau perasaan antara individu atau kelompok orang melalui berbagai saluran seperti lisan, tertulis, visual atau non-visual, dan komunikasi memainkan peran kunci dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam interaksi sosial, dalam interaksi bisnis, pendidikan, politik, dan berbagai konteks lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.